Ada beberapa pertanyaan yang sering masuk ataupun ditanyakan terkait tahapan pengamatan fisik ini, terkhususnya untuk formasi penjaga tahanan dan atau juga Polsuspas. Di antaranya semisalkan, Bang, kalau gigi berlubang itu bagaimana? Atau jika ada varises itu bisa lulus nggak? Atau juga kalau mata minus itu pakai kacamata bisa nggak ikut Polsuspas atau penjaga tahanan ini? Nah, di video kali ini bakalan aku bahas tuntas, pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri, masih di channel Mr. Mili. Nah, di video kali ini bakalan aku bahas salah satu tahapan pada tes seleksi kompetensi bidang, yakni pengamatan fisik. Apa yang akan aku jelaskan pada video tentang pengamatan fisik ini merupakan rangkuman dari beberapa pertanyaan yang masuk dan juga terkait ataupun berkaitan dengan pengalaman pribadi aku dan juga teman-teman yang udah lolos pada tahapan seleksi baik itu 2017, 18 dan juga 19 yang lalu. Tapi sebelum itu, jika kalian belum subscribe channel ini, silakan bantu subscribe agar video ini ataupun channel ini bisa bermanfaat untuk orang banyak dan pastinya bisa membantu kalian untuk lulus CPNS 2021 atau CPNS pada periode berikutnya. Oke, pertama yang perlu kita pahami bersama yakni pengamatan fisik dan juga kesehatan itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan salah kaprah. Kalau tes kesemaptaan itu biasanya dilakukan setelah kalian lulus tahapan CPNS ini. Biasanya kalau aku dulu 2 kali, setelah sebelum pemberkasan dan juga sebelum diangkat menjadi PNS tetap. Kalau kesehatan itu biasanya diperiksa secara keseluruhan seperti rekam medik, ronsen, dan juga tes narkoba atau juga tes buta warna atau mata minus, itu biasanya keseluruhan. Tapi kalau tes pengamatan fisik ini tidak diperiksa secara detail seperti tes kesehatan seperti ronsen dan sebagainya, hanya dilihat secara fisik saja. Namanya saja judulnya pengamatan fisik, jadi dilihat secara umum atau gambaran umum, tidak terlalu dalam untuk pemeriksaan pada tahapan pengamatan fisik ini. Nah, tes pengamatan fisik ini biasanya dilakukan secara bersamaan pada tahapan tes SKB atau seleksi kompetensi bidang, itu sebelum tahapan ataupun tes wawancara. Lalu apa saja yang dicek pada tahapan pengamatan fisik ini? Tonton videonya berikut ini. Apakah disuruh telanjang pada tahapan pengamatan fisik ini? Ya, disuruh telanjang tapi hanya setengah badan, artinya menggunakan celana saja itu untuk cowok, tapi kalau untuk cewek biasanya tidak seperti itu. Lalu timbullah beberapa pertanyaan, di antaranya yang pertama, apakah mata minus itu berpengaruh atau tidak? Nah, jika kalian memiliki mata minus atau silinder atau rabun jarak jauh ataupun jarak dekat, itu tidak menjadi kendala atau tidak menjadi masalah pada tahapan pengamatan fisik ini. Dan kalian juga bisa memakai kacamata. Misalkan pada waktu sebelum tes kalian menggunakan kacamata karena kalian memiliki mata silinder, itu tidak berpengaruh. Banyak kok yang menjadi Polsuspas ataupun penjaga tahanan atau CPNS lainnya yang lulus menggunakan kacamata atau mereka memiliki riwayat penyakit seperti mata minus ataupun silinder atau rabun jauh dan juga rabun dekat. Selanjutnya, apakah gigi berlubang ompong itu berpengaruh, Bang? Nah, tidak ada tes untuk pemeriksaan gigi. Mau gigi kalian ompong atau gigi kalian berlubang itu tidak menjadi kendala atau tidak menjadi permasalahan. Yang ketiga, apakah berat badan berpengaruh? Nah, untuk berat badan ini tidak memiliki pengaruh apa-apa pada pengamatan fisik. Aku rasa kalau kalian memiliki pengaruh, mungkin kalian tidak akan sampai pada tahapan pengamatan fisik ini. Karena pada tahapan ataupun tes tinggi badan dan berat badan itu dilakukan pada tahapan sebelumnya pada verifikasi berkas asli. Selanjutnya, apakah bekas operasi dan bekas luka itu berpengaruh? Jadi jawabannya tidak, tapi biasanya akan ditanyakan oleh panitia saja. Misalkan itu bekas apa? Nah, kalian jawab saja dengan jujur, ini bekas luka atau bekas operasi. Tapi tidak mengurangi poin ataupun tidak menjadi kendala saat kalian melaksanakan tes pengamatan fisik ini. Bang, apakah buta warna berpengaruh? Enggak pengaruh. Pada saat tes aku kemarin ataupun adik-adik letting aku pada angkatan 2018 dan juga 19 tidak ada tes buta warna. Tapi tes buta warna ini akan kalian temui pada tahapan tes kesehatan, dan itu setelah kalian dinyatakan menjadi calon pegawai negeri sipil. Selanjutnya, Bang, apakah jika ada riwayat penyakit itu berpengaruh? Jadi nggak ada pengaruhnya kalau kalian memiliki riwayat penyakit. Mungkin kalian memiliki riwayat penyakit asma atau jantung, atau kalian juga memiliki riwayat penyakit asam urat dan sebagainya, itu tidak ada pengaruh pada tes pengamatan fisik ini. Bang, kalau stretch marks itu berpengaruh nggak? Nah, ini sama aja. Kemarin ada pertanyaan, Bang, apakah tahi lalat itu mempengaruhi penilaian pada tes
pengamatan fisik ini. Tentu hal ini tidak berpengaruh apa-apa kalian memiliki strike mark atau kalian memiliki tanda lahir seperti tai lalat dan sebagainya, itu tidak memiliki pengaruh. Dikhawatirkan nanti takut seperti tanda lahir itu seperti bekas tato. Nah, nanti saat panitia menanyakan hal itu, kalian jawab saja ini merupakan tanda lahir. Jadi nggak ada pengaruhnya sama sekali pada tes pengamatan fisik ini, baik kalian memiliki strike mark ataupun tanda lahir ataupun kalian memiliki tai lalat. Nah, terus ada pertanyaan, apakah jerawat dan juga tai lalat itu berpengaruh? Nah, sampai saat ini jerawat dan juga tai lalat yang kalian miliki itu tidak masuk dalam penilaian untuk hitungan pengamatan fisik ini, jadi aman. Dan juga ada pertanyaan, apakah cadel itu bisa lolos tes pengamatan fisik bang, atau bisa mempengaruhi nilai? Nggak apa, kalian mau cadel R ataupun cadel L itu nggak jadi masalah, karena itu bukan dari kalian, itu anugerah kalian dari lahir dan juga merupakan kelebihan yang diberikan oleh Tuhan pastinya untuk kalian. Bang, kalau gigi berantakan bisa nggak jadi masalah. Kalau kalian gigi berantakan atau mungkin saat tes kalian menggunakan behel itu nggak jadi masalah. Yang ditakutkan kalau kalian memakai behel, kalian menggigit panitia, nah itu yang menjadi masalah nantinya. Kalau ada varises bang gimana? Nah ini kalau masalah varises, aku aja varises ini, memiliki varises di kalau nggak salah di paha kiri. Nah di paha kiri ini aku mengalami varises tapi nggak jadi masalah. Nggak ada yang tanya ataupun penilaian untuk kategori pada pengamatan fisik ini terkait dengan permasalahan varises ini. Jadi itu beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para pelamar CPNS khususnya untuk formasi penjaga tahanan atau Polhuspas. Pada pengamatan fisik ini yang menjadi prioritas itu adalah tato dan juga tindik untuk cowok. Kalau kalian memiliki tato atau tindik itu akan menjadi nilai minus buat kalian. Tapi kalau kalian dulu pernah bertindik, ini khusus cowok, tapi tindiknya udah mulai hilang atau udah mulai tertutup kembali, itu nggak jadi masalah. Nah saran aku, kalau kalian udah masuk ke tahapan SKB ini nggak usah dipusingin untuk masalah tes pengamatan fisik, asalkan kalian tidak memiliki tato atau kalian tidak memiliki tindik, itu aman saja. Kalian prioritaskan atau fokus saja pada tahapan kesemaptaan dan juga tahapan wawancara. Khususnya tahapan kesemaptaan kalian harus memang banyak berlatih karena di sana kalian akan diuji secara fisik kalian. Nah itu saja mungkin beberapa pertanyaan yang masuk berkaitan dengan pengamatan fisik ini. Jika kalian masih memiliki pertanyaan terkait tahapan tes pengamatan fisik ini, silakan kalian komentar di bawah. Bakalan aku jawab satu persatu nanti atau aku buatkan video pada video selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai dan tunggu video aku selanjutnya. Dan aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.